Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sabo. Di sini project ketujuh ya dari penugasan di Google Classroom. Kali ini saya ingin mengerjakan project UAS Web Development, yaitu memvideokan website yang sudah dibuat pada proyek 7. Oke, jadi di sini untuk proyek yang saya bikin sendiri itu menjawab orang-orang yang mempunyai keluhan dalam masalah rambut ya. Orang-orang yang rambutnya itu kusut, rambutnya itu kering, dan dia pengen tahu bagaimana sih cara mengatasi rambut kering kusut tersebut seperti itu. Di sini sudah ada website bernama Highcore. Ini High diambil dari nama saya Hiwari, depannya doang High itu, terus Core ini keriting ya. Jadi untuk ini halaman pertamanya, halaman utama, main page-nya, di sini ada tagline utamanya yang terbesar yaitu jangan lawan ikal alami kamu. Karena kebanyakan orang yang keriting, dia itu pengen rambutnya lurus. Jadi dia itu ke salon untuk mencoba meluruskan rambutnya. Padahal rambutnya itu udah bagus, tinggal gimana cara mereka eh, merawat rambutnya gitu. Oke, di sini bawahnya ada tulisan lagi, rambut keriting nggak perlu dilurusin buat kelihatan cakep. Tunjukin aja potensinya biar tetap rapi, nggak gampang gusut dan bikin kamu makin pede. Oke, selanjutnya di sini ada foto testimoni ya. Ini ada member sejak 2024 yang bernama Ocat. Dia bilang, finally aku bisa ubah rambut sing aku jadi lebih bagus. Ini di sini ada before-nya, di sini ada after-nya setelah konsultasi di website kami. Selanjutnya ini ada cek masalah rambut, ya tombol cek masalah rambut sama lihat katalog. Kita masuk ke cek masalah rambut dulu. Nah, ini masuk ke sini, identifikasi masalahmu. Kenapa rambutmu susah diatur? Setiap jenis ikal punya tantangan yang unik. Pilih di bawah ini yang paling mewakili kondisi rambutmu saat ini. Yang pertama ini ada kondisi untuk rambut kering dan patah. Yang kedua itu kusut dan frizzy, mengeras gitu rambutnya susah diatur. Dan juga ikal yang nggak jelas. Ini coba kita buka kartu yang pertama, kering dan patah. Rambut terasa kasar seperti jerami, kusam dan mudah patah saat disisir. Ini ada solusi dari para ahli, fokus pada hidrasi ekstra kepada rambut. Rambut keriting secara alami lebih kering karena minyak alami kulit kepala sulit turun ke batang rambut yang bergelombang. Ini ada pro tipsnya, gunakan metode squeeze to condish saat keramas dan ganti handuk biasa dengan kaos katun. Nah, squeeze to condish itu ada kayak gini-gini saat uh, keramas gitu ya. Ini selanjutnya ada lihat produk rekomendasi ini kita pencet. Nanti dia itu akan masuk ke halaman eh, halaman produk-produk yang dijual. Selanjutnya ini ada kartu yang kedua, ada kusut dan frizzy. Rambut mekar tidak beraturan, frizzy keras gitu ya, dan sulit diatur, terutama saat cuaca lembab. Ini ada solusi dari ahlinya juga, kunci kelembapan dan hold. Freeze terjadi saat rambut kering mencoba menyerap kelembapan dari udara sekitar. Ini ada pro tipsnya juga. Jangan sisir rambut saat kering. Gunakan gel atau styling cream saat rambut masih basah kuyup. Ini ketika kita pencet di sini, lihat produk rekomendasi juga sama, masih ke page yang sebelumnya, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ini ada ikal yang nggak jelas, kartu yang ketiga. Bentuk keriting tidak terdefinisi, terlihat lepek di akar atau lurus di beberapa bagian, atau mungkin bercabang juga. Ini ada solusi dari ahlinya, itu pakai protein dan teknik styling yang benar. Rambutmu mungkin butuh struktur protein atau teknik styling rambut yang lebih baik. Ini ada pro tipsnya juga. Coba menggunakan teknik finger coiling atau gunakan Denman brush untuk membentuk ikal yang lebih tegas. Jadi ikal yang nggak beraturan tadinya itu tuh ketika pakai teknik ini itu menjadi lebih ke define rambut keritingnya. Contoh dari uh, teknik finger coiling ini ada rambut satu satu gini, terus habis itu diputar-putar seperti itu. Nah, ini lihat produk rekomendasinya juga masuk ke halaman yang seperti sebelumnya. Oke, kita lanjut. Itu ke tadi udah konsultasi, kita masuk ke produk. Oke, untuk halaman produk di sini itu
Sama ya kayak tadi di sini ada beberapa produk yang bisa ditawarkan oleh web ini. Yang pertama itu ada sampo, ada curly creamnya, ada buat strong apa? Ada gel buat penahan si definisi rambutnya, dan juga ini ada hair bonnet yang nggak cuma bisa dipakai tidur, tapi juga bisa dipakai saat berkendara seperti saat sedang di motor ketika pakai helm gitu. Karena hair bonnet ini fungsinya adalah ketika si rambut itu bersentuhan dengan bantal mungkin ketika tidur atau ketika naik motor itu bersentuhan dengan helm, itu kan rambutnya gampang rusak. Nah, ini hair bonnet untuk melindungi itu semua. Nah, kita masuk ke sini nih, kalau misalkan tanda-tanda plus-plusnya ketika dipencet, dia itu akan membawa kita ke halaman untuk check out-nya. Nah, di sini langsung ada keluar ya untuk produk rekomendasinya. Jadi tinggal langsung check out aja. Sama seperti semuanya juga seperti itu. Yang ini juga sampo. Ini ada curly cream juga sama tadi. Terus habis itu ada gel untuk penahan si rambut keritingnya biar nggak gampang kena angin, karena salah satu tantangan orang yang dia itu rambutnya keriting itu ketika kena angin dia itu akan rusak gitu sih rambut keritingnya. Nah ini gelnya, ini selanjutnya untuk hair bonnetnya. Nah seperti ini. Oke, kita lanjut ke main page, terus masuk ke yang edukasi. Oke, ini edukasi ada sedikit tips ya dari website yang ini. Untuk metode 101 sampai 1 gitu ya. Ini kunci rambut keriting yang sehat bukan hanya pada produk yang mahal, tapi teknik aplikasinya itu juga tepat. Yang pertama ada keramas atau cleansing. Jangan keramas setiap hari ya, karena keramas setiap hari itu bikin minyak kepala alami, minyak rambut alami kepala itu tuh jadi sedikit gitu, terguras sama si sampo yang digunakan gitu. Apalagi samponya itu ada komposisi SLS-nya gitu. Gunakan sampo bebas sulfat, fokuskan pijatan hanya di kulit kepala, biarkan busa mengalir ke batang rambut saat dibilas. Selanjutnya ada squeeze to condish. Saat menggunakan conditioner, remas-remas rambut ke atas nih, dikeras kayak yang foto ini, gitu-gituin dengan banyak air sampai ke bunyi itu kedengeran kayak gitu loh. Itu untuk menghidrasi rambut curly-nya itu secara maksimal. Selanjutnya itu ada styling and drying. Aplikasikan gel saat rambut basah kuyup, keringkan dengan diffuser atau diangin-anginkan. Karena kalau misalkan rambutnya itu udah kering, kering, terus belum dicuci sama gel, itu dia gampang rusak lagi gitu. Ini ada pantangannya, jangan sentuh rambut ya sampai 100% kering. Jadi ketika udah pakai gel, yaudah kita diemin gitu rambutnya sampai benar-benar kering baru bisa disentuh-sentuh gitu. Karena biar nggak rusak lagi. Selanjutnya, nah ini ada CTA. Kalau misalkan uh, si audiens dari uh, pengunjung website itu kurang jelas, itu masih bingung mulai dari mana, obrolkan keluh kesah dan tantangan kamu selama merawat rambut keriting bareng Minhai. Ini ada konsultasi gratis via WhatsApp, ini kita pencet, itu langsung masuk beralih ke nomor WhatsApp saya. Jadi bisa gratis konsultasi rambut keriting gitu. Ini di sini ada footernya. Selanjutnya itu ada ini member login, chat. Nah ini untuk loginnya, coba kita login dulu. Apa ya? Gmail.com. Oh ya, ini kalau misalkan nggak ada Gmailnya, jadi kayak langsung .com atau ya udah harus Tiwari aja, terus masukin password misalkan. Passwordnya apa ya? Hiwari misalkan passwordnya. Hiwari 1010 misalkan passwordnya. Nah, ini kalau misalkan masuk, dia tuh nggak bisa, dia tuh harus ada @gmailnya gitu. Harus ada alamat emailnya yang benar. Ini masuk, gitu ya. Terus nanti lagi berhasil mengalihkan, nanti masuk lagi ke yang main quest tadi. Nah, ini kalau misalkan belum punya akun, itu bisa daftar dulu, tapi via Google. Ini pencet sini, nah ini kita langsung login lewat Google seperti itu.
jadi masuk ke sini. Mungkin itu untuk keseluruhan proyek 7 yang sudah saya buat, dan untuk penugasan video UAS Web Development cukup sekian sampai sini saja dari Rosyad Muhammad Hiwari dengan NIM 171062490. Saya pamit undur diri, undur diri. Terima kasih Pak Sabo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara aku membuat websitenya? Di sini ada tampilan website awalnya, ini main page-nya. Di sini untuk main page dari website yang saya buat tadi, high core-nya, ini menggunakan kode eh, HTML, CSS, dan juga JavaScript di sini. Ini kurang lebih untuk codingannya seperti ini, dan saya juga mengedit-ngedit dari tombol yang bisa dipencet itu mana aja, seperti ini. Menggunakan navbar, terus juga menggunakan style glass Morphic. Ini yang ada ketika di scroll, terus ada kayak efek kayak gini, kayak kaca gitu. Itu glass Morphic namanya. Terus habis itu selanjutnya saya mengubah-ubah. Nah, ini teks-teksnya. Finally, aku bisa buat rambutnya aku jadi lebih bagus. Ini seperti di sini. Terus ini cek masalah rambutmu. Seperti ini. Nah, ini untuk pengerjaannya menggunakan kode HTML, CSS, dan juga JavaScript. Ini untuk kode HTML-nya. Yang di atas tadi CSS, dan ini kode JavaScript-nya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tab shop-nya. Kita lihat katalog. Ini ya mirip sih untuk eh, halaman katalognya, dan ini untuk codingannya sendiri. Di sini ada CSS-nya, ini ada JavaScript-nya, ini ada codingan CSS-nya lagi. Di sini bawahnya ada codingan HTML, hampir mirip sama main page-nya tadi. Terus di sini ketika dipencetkan nanti masuk ke link untuk checkout, dan di sini juga langsung ditaruh untuk link checkoutnya itu. Kasih ke bawah lagi. Nah, ini untuk codingan JavaScript-nya. Oke, selanjutnya yang beda lagi itu ada di ini member login. Nah, ini untuk login page-nya sebenarnya mirip-mirip karena masih memakai konsep Glassmorphic tadi. Nah, ini untuk eh, link fontnya itu ngambil dari font Google. Terus ini ada link CSS-nya. Link CSS-nya. Selanjutnya ini ada link HTML-nya sendiri, dan ini kayak belum punya akun terus disuruh login via Google, itu nanti masuknya ke sini. Dan ini untuk codingannya, untuk linknya yang dimasukkan. Terus selanjutnya di bawahnya ini ada codingan JavaScript-nya. Seperti itu sekiranya cara membuat website yang tadi telah saya jelaskan, itu menggunakan codingan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.